Obrolan Budaya RRI Net hadir lagi untuk Anda kali ini dari RRI ND. Selamat malam untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan kami melalui RRI Net. Saya Desi Natalia dari RRI ND hadir lagi untuk Anda. Kali ini kita akan membahas tentang kopi karena udah banyak kopi-kopi di sini. Apa yang akan kami bahas tentang kopi? Kali ini kami mengundang suhunya kopi di ND. Wah. Selamat malam, selamat datang di obrolan budaya RRI Net. Selamat malam. Oke, saya biasanya panggil Kak Virgil, tapi itu nama brandnya seharusnya. Dia adalah Kak Carolus Naga. Karolus Selamat Naga, malam. malam. Kak Naga apa kabar? Kalau Baik, minum kopi baik terus ya, baik terus. moodnya ya. Moodnya baik terus. Oke, dan di depan kami ini adalah kopi-kopi dari Virgil Coffee dan ini adalah ownernya. Kalau bisa Ownernya. dibilang lebih lengkap ownernya, apalagi Roasternya, tukang roasternya. packingnya, All in one semuanya. berarti kamu ya. Oke Multitasking. juga, oke. Pendengar Anda pecinta kopi, mungkin pas sekali kalau mendengarkan ini ya, kita klaim dari awal seperti itu, karena memang ini yang betul-betul menekuni kopi, sehingga banyak hal tentang kopi yang kita bisa tanya kepada beliau. Sejak kapan sih tertarik dengan kopi ini? Ya mulai dari suka minum kopi. Kalau minum kopi kan dari dulu ya, dari kecil ya Dari kita. kecil Ya memang kita ya memang budaya ya. budaya. Kita Oke. waktu di perut juga lagi hamil kan kasih kopi biasanya. Sudah Anak terasa kecil ya. baru bayi baru lahir kasih kopi. Oke, sampai kemudian karena memang tertarik suka minum kopi, ini Mm-mm. menjadi awalnya membangun brand kopi. Brand Kita kopi. akan membahas tentang bagaimana membangun brand kopi lokal yang menurut kami Kanaga ini sudah berhasil membangun brand kopi lokal yaitu Virgil Coffee. Nah, kalau untuk Virgil Coffee-nya ini ya, oke terlepas dari Kanaga memang suka menikmati kopi, sejak kapan kemudian merasa bahwa saya punya passion di bisnis kopi ini. Sejak tidak punya duit. Oh gitu ya. Ini project terpaksa ya? Project terpaksa. Jadi ini Oke. 2017 dimulai, terus 2018 kita baru bikin segala macam administrasinya, izin segala Hmm. macam nama, terus bentuk perusahaan segala macam itu 2018. Jadi memang officialnya 2018 tuh. Hmm. Jadi 2017 prototipenya dibikin. Oke. Karena Flores ini kan ada banyak kopi yang bagus-bagus tuh, khususnya Bajawa, Banggarai, ND. Cuman waktu itu memang hampir tidak ada kopi-kopi yang well prepared, Oke. artinya yang disangrai dengan SOP yang baik atau segala macam ya, Hmm. pokoknya yang kopi-kopi belagu itu. Nah, tidak ada, cuman kan itu jadi peluang pasar. Nah, saya Oke. masuk ke situ ke sangrai kopinya. Hmm. Karena kalau dulu itu kan kita tahu kopi-kopi yang ada itu yang dipasarkan itu rata-rata dark roast dan bentuknya udah bubuk tepung. Hmm. Hmm. Nah, itu buat beberapa orang kurang kurang begitu ini ya, kurang begitu. Apalagi para coffee lovers ya. Ya, mereka lebih suka mending beli green bean-nya sangrai di Jawa, di Mm-mm. Jakarta, Bandung atau Surabaya. Karena Terus itu bisa diservis. mempengaruhi cita rasa ya. Yes. Oke. Proses sangrai itu memang mempengaruhi salah satu proses paling besar, bisa bisa hampir 40% untuk pembentukan cita rasa kopi. Kalau di seduhnya itu cuma kecil. Oke, Proses oke. proses sangrainya itu paling besar. Ya, jadi project ini banyak cara ya, masing-masing orang Mm-mm. memulai bisnis itu ternyata dengan backgroundnya masing-masing begitu. Mm-mm. Kemudian juga dengan keadaan situasional juga masing-masing. Situasional, Kalau Kanaga ini kisahnya adalah ini terpaksa terpaksa. gitu. Walaupun memang Karena juga ini adalah ladang penikmat duit gitu, kopi. yang belum dilirik. Oke. Sampai sekarang pun saya belum punya kompetitor yang berarti di kota Oke, ini. ya. Berarti ada dong jiwa entrepreneurnya, jadi menangkap peluang Harusnya ya. ada ya. Dan kenapa harus kopi sih? Kalau dalam keadaan terdesak kan mungkin ada bisa banyak. Apalagi Kak Carol Naga ini untuk informasi ya, bahwa juga adalah seorang fotografer dan lain-lain. Lalu memilih 2017 fokusnya ke kopi itu karena Eh, selain tadi ya ada membaca Sekarang yes, peluang. membaca peluang karena oleh-oleh khas dari satu daerah itu yang accessible, yang murah meriah, yang bisa dibagi banyak orang, salah satunya kopi. Hmm. Kalau misalnya mau beli tenun satu lembar 500.000, temannya 10 orang udah Oke, bocor kan dia. oke, Kalau oke. kopi itu kan masih murah gitu, masih 30.000, 40.000, dia bisa bagi banyak orang. Nah, kita punya satu produk yang cuman harganya 10.000, itu hanya kita jual eksklusif hanya melalui Tok Serba Sinarmas kalau di ND. Pada Nah, waktu kita itu.
sampai sekarang. Jadi Sampai kita cuma jual di situ saja. Mm-mm. Nah itu laku kayak kacang goreng. Karena Oke. 10.000 dia bisa bagi, ya teman satu lantai 30 orang ya bisa bagi. Cuma habis Hmm. 300 itu. Ini otentik dari Flores. Jadi ini terinspirasi oleh siapa? Apakah murni memang ini membaca peluang, menganalisa pasar? Membaca peluang dan memang waktu itu banyak banyak orang yang punya kontribusi untuk bikin Virgil ini ya. Banyak sekali yang punya. Kamu harus belajar gini-gini, kamu harus bikin. Banyak teman, tapi saya tidak bisa sebutkan Oke satu. oke. Jadi Banyak sekali. banyak juga kontribusi Banyak masukan ya ya, teman walaupun memang pada dasarnya memang ingin mengembangkan bisnis di bisnis kopi. kopi begitu. Oke, pada saat ingin memulai begitu ya, tekad aja kan tidak cukup ya untuk membangun sebuah usaha. Kamu mulai dari mana sih Kanaga untuk membangun brand ini pada awalnya? Mulainya itu, bikin nama dulu lah. Kita cari nama, terus kita cari cek daftar nama yang tidak ada gitu tempat Oke. lain. Kemudian ada namanya Virgil. Unik ya, yang dimulai dari nama Nama dulu. dulu, Kenapa nama brand kamu dulu. merasa penting? Wajib karena memang nanti kalau misalnya ini lahirnya dia akan jadi jangka panjang, dia harus diproteksi namanya. Oke, saya Jadi pikir diproteksi brandnya. pemilihan nama itu akan mempengaruhi semua unsur dalam produksimu. Yes, karena ini sebenarnya Virgil itu nama orang, nama satu penulis Romawi. Zaman Kaisar Agustus tuh dia pengen bangun kebudayaan Romawi. Project strategis nasionalnya dia. Kalau Oke, Jokowi bikin IKN, dia bikin ada banyak tuh. Nah satu orang itu ada tiga penyair besar yang dia pengen. Nih orang Roma ini kan copy paste Yunani. oke. Dia pengen mereka punya landasan yang bisa bikin bangga mereka sebagai Roma, sebagai orang Roma. Nah bikinlah kisah-kisah, makanya kan copy paste semuanya. Kalau di Yunani itu ada namanya Troy, di Roma itu ada Bukankah namanya sistem Aeneas. dunia memang begitu? Yes. ATM Cuman dan karena copy memang paste. karena memang yang kelihatan ya si Roma. Nah dia menugaskan satu orang namanya Virgilius Publius Maro. Oke. Nama pendeknya Virgil. Nah orang yang menulis banyak sekali buku, terus dituliskan suruh, lu bikin dong, ini kita pengen punya landasan latar belakang sejarah tentang Roma nih. Jadi bukan orang kopi nih Virgil Bukan, ya? dia penyair. Nah saya Oke, suka hanya sekali filosofi kehidupannya. filosofi. Ada satu quote dia yang paling saya suka sampai sekarang, itu mungkin dipakai juga sama Navicel. Mm-mm. Fortune favors the bold. Oke. Jadi Itu keberuntungan yang hanya menyertai orang-orang yang berani. Makanya dulu kita bangun ini semangatnya modalnya itu cuma tuh ya? 150.000 rupiah. Oke. Ya 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 ya. Kita bikinlah brand ini, brand kopi. Jadi Virgil itu seperti, karena saya mulai dengan partner saya dulu, mantan pacar, Mm. sekarang jadi istri. Dan Harus- hitungannya mantan kan. harus disclaimer Iya, dulu ya. Harus disclaimer Karena nanti dulu. ada yang nonton yang mana? Mantan yang mana? Cowok Oke. mana lagi? Oke. Terus kita bikin ini jadi kayak anak pertama kita nih Virgil. Hmm. Makanya dia dibikin personifikasinya betul-betul ya dibikin sebagai orang. Kita punya Instagram lebih dulu daripada brandnya. Hmm. Oke. Jadi dibikin. Ya ya ya. Jadi Dibikin itu- dulu, jadi dia dibiarkan. Makanya kalau cek di Instagram kita tuh hitam putih, merah, pink. Berarti memang konsepnya berwarna begitu ya. Iya, Kopi ini kopi festival begitu. kopi-kopi yang sangat artisan lah. Kopi-kopi Oke. yang butuh perhatian lebih. Kalau kita tadi ya, berarti mulai dari memilih nama begitu. Memilih nama ini sosok orang yang dikagumi, semangatnya yang dibawa dalam membangun usaha ini. Setelah kemudian memilih nama, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Karena pemilihan nama ini kan setelah dipilih nama orang besar, artinya kita ingin bertanggung jawab juga dong dengan brand ini. Nah, untuk memulai bisnis itu setelah memilih nama, kamu mulai dari mana begitu Kak Naga? Apakah Dulu kita tidak mengumpulkan punya- modal Tidak apa? punya modal sama sekali. Oke. Jadi kita punya teman di Bajawa itu, kebetulan dia mengolah kopi di daerah Baywali, anak Bogor, udah pernah ke Flores sebelumnya, ngurusin Sengon, terus akhirnya balik, terus mencoba peruntungan di kopi, dia balik ke Bajawa. Namanya Ikang. Nah, kalau di Instagramnya namanya Dulu Gondrong. Dulunya dia pernah Sekarang? gondrong, sekarang masih gondrong juga. Oke. Nah, dia itu sangat jatuh cinta dengan Flores, khususnya Bajawa. Dia pergi ke Baywali, dia ngolah kopi di sana. Nah, akhirnya kita berkenalan, berkonek, terus kita nggak punya duit nih buat beli kopi, terus kita pinjam kopinya dia. Kang, kita bisa nggak? Kita pinjam, Ini. aku pinjam kopimu dulu, Oke. terus nanti kalau aku jual,
nanti hasilnya kita bagi deh, atau nanti saya bayar berapa deh, utang dulu. Dan mereka Mau, percaya? nah Oke, percaya. Itu berarti ada memang setengah ton lebih. jadi laki itu ya, sedang ada luck yang Yes, karena mengikuti. ya entah kenapa kita harus terkoneksi dengan orang-orang yang ternyata sama gitu. Nah dia Hmm, punya. Jadi karena dulu awalnya kita fokus pada kopi-kopi bubuk yang commercial grade itu. hmm, Nah kalau di kopi itu urusan kualitas itu berdasarkan grading. hmm, hmm. Jadi bisa berdasarkan ukuran, size, bisa berdasarkan density. Nah kebetulan dia punya mesin grading. Yang 1, 2, 3 itu yang dipakai dia dijual ke Jawa. Yang 4, 5, 6 itu yang kita ambil karena itu kopi yang rata-rata udah pecah. Yang kopi-kopi reject kalau Oke, bahasa oke. bahasa di Jawa itu kopi-kopi cabutan. Oh Kalau ya, bahasanya Om ya. Benemilo yang di Tapi mau Urangalo. gimana ya? Karena memang mulainya Yes, dengan cuman kan kita tetap kita sortir lagi, mm-mm, yang defect-defect yang parahnya itu kita buang, kita ambil tuh yang pecah-pecah karena itu tidak ini juga karena nanti mm. akan dibikin halus bubuk, bukan bean, bukan roast bean. Jadi kalau kalau dari ceritanya, sepertinya kelihatan kedengarannya itu Kak Naga ini memang sudah paham tentang kopi Harus pada paham. saat ini harus paham atau memang pada saat mulai dan ini learning by doing sampai dengan sekarang. Nah, Pada saat memulai masih ocong atau memang sudah paham tentang kopi? dulu awalnya masih kosong, memang kosong, tapi kan Hmm. kita harus tahu kan, ada itu kalau orang Katolik Kristen itu kan dosa terbesar adalah melakukan yang tidak dipahami kan. Oke. Ya. Cuman Yesus yang bisa maafkan itu kan. Ya Bapa, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu tuh. Oke. Makanya saya selalu berpegang itu. Makanya dulu itu belajar ya itu banyak. Karena sekarang murah. Internet ada, YouTube ada, artikel banyak. Terus ketemu sama orang-orang kopi juga. Terus ketemu sama orang namanya Mahdi Usati. Salah satu pendiri Gayo Cup Plus Team. Orang itu living legendnya Gayo. Mm-mm. Nah, beliau banyak mengajar, maka saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi beliau Banyak. nama Salah yang satunya. salah satu yang paling penting. Nah, saya Hmm. banyak belajar dari beliau. Terus ketika berjalan, kemudian ketemu dengan teman-teman lain seperti Pak Eko Purnamawidi dari Classic Bean, ketemu teman-teman banyak lah. Pokoknya akhirnya kita belajar bareng banyak. Gimana cara roastingnya, gimana cara ngolahnya, sampai gimana cara bikin kemasan Oke, oke. yang menarik. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, nah memang di sesi ini kita sengaja mengulas dulu bagaimana awal Carolus Naga ini membangun bisnisnya. Kemudian nanti setelah ini kita akan coba cari tahu ya, setelah sudah masuk ke dalam bisnis kopi ini, pada awalnya itu bagaimana, apakah sesuai dengan ekspektasinya, lalu kemudian bagaimana dia ikut membangun brand ini ya, dan juga tantangan-tantangannya. Jadi tetaplah bersama kami di obrolan budaya RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Aduh, ini pasti sampai ke yang sedang nonton kita ya. Ini kita lagi menikmati kopi Virgil Kopi, tapi ini yang varian apa ini? Ini Arabica Bajawa, Arabica bikinannya Mama Bajawa. Marcelina Walu. Marcelina Walu. Mama Marcelina Walu. Oke, ini kan produk-produknya ini variannya ya. Ini lengkap semua variannya atau yang Ada bisa dibawa ke RRI yang cuman bisa ini? dibawa RRI ini. Yang ini ada bubuk, ada 3, ada robusta, ada bubuknya Arabica Bajawa, ada bubuknya Kelimutu Ende. Kalau Sama yang kita yang minum, premiumnya ini premium. Yes, yang bean, roast bean. Oke, dia premium karena dia roast bean. Roast bean karena bahannya specialty. Oke, jadi yang kita minum ini tadi variannya Arabica Bajawa Oke, dari dan Guatemala. Oke, dan ini dibuat semua di studio ya. Kita bawa orangnya sekopi-kopinya kita Gilingnya bawa. di sini, masa airnya di situ. Oke, jadi tadi di roast pakai Digiling pakai ini. Oke, digiling dulu pakai alat. Ini semuanya portable. Jadi biar kita bisa memvalidasi bahwa kopinya ini memang kopi premium, kita rasakan sendiri dulu ya. Yes, betul. Dan setuju. Kemudian setelah itu akan
Ini Ya, ada alatnya, boleh ya, dijelaskan? dimasak air, ini buat ditimbang, terus ada filternya. Ini bikinnya Oke. V60 manual, seduh manual. Yang hanya ada di Virgil ya? Harusnya, Kalau di harusnya. ND Kalau ya? di ND harusnya Oke, ada di oke. Virgil. Oke. Kebetulan kita punya banyak varian saja. Ada di tempat lain, ada di warung di tepi jalan tuh ada punyanya Darwis. Terus di satu titik juga ada V60 juga. Oke. Sejauh ini cuma dua itu. Kakak Nona yang di Banteng itu ada juga V60. Ya, ya, ya. Binnya beli dari Virgil. Anak cabang dong berarti ya. Oke, nah pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tadi kan kami di awal sudah menceritakan bagaimana Virgil Coffee ini lahir begitu ya dari tangan seorang Carol Snaga dibantu oleh bisikan-bisikan teman-temannya, support dari teman-temannya. Yang perlu kita highlight tadi bahwa memulai usaha itu yang penting niat. Niat ini akan membuka jalan. Banyak jalan akan terbuka, banyak jalan menuju Roma ya. Kalau pepatah kan mengatakan itu, banyak jalan menuju Roma kalau kita punya niat dulu, dan ini dibuktikan lagi-lagi ya. Ada beberapa testimoni memang ya. Saya mewawancarai dalam dalam aspek apapun. Ketika niat itu ada, jalan kemudian nanti akan ada begitu ya. Saya hampir bilang mau diberikan begitu. Fortune favors the bold. Oke, betul ya. Keberuntungan Jadi menyertai mereka yang berani mulai. nah, ini Virgil terbukti lagi begitu ya. Jadi dia sudah menyimpan pesan untuk orang-orang yang mau berani mulai, keberuntungan akan datang ya. Akan datang. Keberuntungan itu bisa dalam bentuk teman-teman yang tadi Yes. memberikan support, kemudian jalan ada orang yang mau kasih kopi kelas 456-nya, dan keberuntungan-keberuntungan yang lain. Setelah memulai produksi ini ya, pertama kali itu mulai dengan kopi apa pada saat itu kan ke Bajawa tadi ceritanya? Bajawa ya, mulainya Bajawa, terus jualnya ke teman-teman dekat di Facebook. Oke. Nah, jadi banyak teman-teman yang support awal itu beli. Gitu. Jadi bentuknya kopi sudah jadi bubuk. Sangrainya tidak sampai dark, jadi medium to dark, belum sampai gosong. Cuman unggulnya di situ, poin pentingnya. Unggulannya ada, kita paham bagaimana menyangrai kopinya. Walaupun dulu masih dengan manual gitu, mesin masih putar sendiri, belum punya mesin. 2018 itu baru ketemu UKM Tananua di Lorong Bita Beach. Mereka itu tahun 2015 dapat hadiah mesin karena mereka pernah ikut kontes kopi di Jogja. Akhirnya Mereka punya mesin, dimanfaatkan. cuman mesinnya itu tidak dipakai karena Oke, karena jadi 2015, 16, 17, 18 tidak dipakai karena mesin itu menggunakan gas LPG. Jadi mereka masih takut dengan gas, takut meledak dan segala macam. Saya pinjam, saya manfaatkan mesin itu, saya pinjam sama bapak tuanya. Saya pinjam lah, nanti saya ajarin lah itu yang staffnya buat roasting. Jadi kita pakai mesin itu. Oke. Selama belum punya mesin, pakai mesin William Edison itu. Ya, itu termasuk juga luck tadi ya, keberuntungan, Yes, betul. fortune. Jadi karena sudah ada niat dan ini. Oke, kalau gitu kita mulai pada setelah sudah terjun ke dunia bisnis kopi ini kan, yang tadi disampaikan bahwa Flores ini orang sudah bilang salah satu surga kopi juga ya, begitu ya kalau di Indonesia. Nah, kemudian ini peluang ini yang diambil untuk sebagai peluang bisnis, membuka market di situ. Nah, untuk membangun ekosistem ya, untuk menghasilkan kopi yang premium seperti ini pasti ada tahapan-tahapannya Betul sekali. yang tidak boleh di skip oleh seorang pengusaha kopi untuk bisa menyajikan kopi premium untuk para coffee lovers. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Virgil Coffee ini seperti apa, sehingga ini bisa kemudian mungkin akan ditiru tadi seperti yang bilang diajarkan ya, ekosistemnya, tahapannya, atau ini agar ini bisa menjadi budaya kopi gitu, bukan hanya budaya minum kopi tapi budaya menghasilkan kopi. Kita cari source, cari green bean ke petani. Dulu Oke, itu kan petani yang bisa mengolah dengan SOP yang bagus di ND itu kan sedikit, jarang sekali. 2017 tuh sedikit sekali. Ada beberapa di dulu nama kampungnya Bungenda, kalau sekarang Golulada. Cuman beberapa doang. Terus di Bajawa itu banyak. Bajawa karena mereka sudah 90-an mereka sudah berubah kopinya, jadi mereka lebih banyak. Makanya dulu saya sering banyak jual dia produk kopi dari Bajawa. Nah di ND akhirnya ketemu sama Ferdi Rega. Ada seorang anak Sokoria pulang merantau di Jakarta, terus pulang, terus dia mencoba untuk usaha kopi juga, mengolah karena dia di Sokoria. Nah saya beli green bean dari beliau karena beliau waktu itu ngolahnya pengen jadi pengolah kopi di kampungnya di Sokoria sana. Nah kita harus cari green bean dari awal tuh. Karena itu penting, bahan baku itu adalah penentu cita rasa.
Tempat untuk dia premium. bertumbuh apakah juga Yes, berpengaruh? itu pengaruh besar, Cok. Cuman yang penting kita harus dapat dulu petaninya atau pengolahnya. Oke. Nah, makanya tahun 2018 itu saya ketemu ada anak muda namanya Mario Rada di Mboti, di Kelimutu. Jadi itu Akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang cuman sampai iya ya, ya circle kopi. circle kopi akhirnya ketemu, kita ngolah bersama di kebunnya sampai masa Covid tahun 2021 gitu. Sampai masa Covid kita olah. Terus akhirnya kita pindah lagi tuh ke tempat lain, kita cari varian lain di Labcast. Lab yang Bosu Kelisoke itu ada satu kelompok tani besar. Kemudian berikutnya ini ada proyek baru, semoga jadi masih Dilan dengan ada satu anak yang di Nuamuri. Dia punya kebun tanah warisan orang tua, punya kebun, sudah tidak ada yang mengolah lagi. Beliau datang. Nah, ini saya sukanya beliau karena beliau yang datang ke saya. Saya mau dong. Suka Jadi saya disamperin tidak, ya? ya jual mahal sekarang. Saya tidak perlu turun lapangan, beliau yang datang. Dia mau belajar. Saya mau dong. Saya bagaimana caranya bisa bermitra dengan Virgil Coffee. Oke. Saya bilang ya kalau punya kebun, oke, kita bangun bersama kebunnya. Ternyata ya kita janjian sebelum tahun baru kita mau ketemu. Saya mau lihat lokasinya, lihat kebunnya, lihat kopinya. Kalau misalnya ada intervensi yang bisa kita lakukan kan. Di ND itu kopinya tua-tua. Rata-rata ditanam di tahun 60-an, 70-an. Jadi sudah over. Sudah melewati masa peaknya. Itu malah bagus atau kurang jelek. oke. Karena dia sudah melewati masa kemasannya. Jadi dia harus diganti atau dipangkas. Resiko yang paling rendah ya dia pangkas dulu, tumbuh tunas yang baru. Itu tergantung suhu, tergantung tanahnya sudah jenuh atau tidak. Oke, jadi Kalau misalnya yang buruknya ya dicabut, ganti baru. jadi tadi cari green bean-nya dulu, kemudian green bean-nya dulu atau petaninya dulu? Cari petani dulu. Cari petani dulu, kemudian green bean. Oke. Kalau dia bisa mengolah, kita kasih support. Ya, support knowledge, support alat, support tempat jemur, segala macamnya. Sehingga informasi yang kita sampaikan di sini di obrolan budaya ini kemudian mudah-mudahan bisa menginspire yang lain ya. Yes, Dan juga kalau lebih baik lagi kalau mengeducate begitu bahwa sekali. ternyata untuk membuka usaha ini mungkin ada orang yang menyukai kopi tapi hanya jadi suppliernya saja, hanya menjadi sellernya saja begitu ya. Yes. Tapi ternyata kalau untuk menghasilkan kopi seperti ini harus prosesnya dari awal, dijaga betul-betul ya. Oke, setelah itu, setelah petani, apalagi untuk ini on the way untuk kopi yang premium itu. Ya pengolahan, kita harus bikin SOP pengolahan yang bagus, yang baik. SOP-nya apa? Petik Sekilas merah, saja. gitu. Oke. Petik merah di Rambang udah cukup, lebih dari itu. Nanti Lalu? habis itu di penyimpanan juga harus benar. Penyimpanan, Biar setelah itu disimpannya baik, terus diolah sendiri. kemudian dia sortasi. Jadi itu namanya green grading, dia sortasi. Jadi dia harus memilah-milah kopi, misalnya ada material yang bukan kopi, ranting, batu, kerikil itu semua dihilangkan. Oke. Terus kemudian kopi yang pecah defect, terus ada jamuran, ada yang ada hama namanya berry borer, kopi berry borer. Nah itu harus disingkirkan. Jadi betul-betul yang mulus, bersih gitu, kopinya. Nah itu baru tuh harganya premium. Nah, untuk specialty coffee sebenarnya teknisnya itu adalah kopi yang skornya 80 ke atas, 80 up. Cara scoringnya gimana? Itu yang berhak untuk scoring cuman ada namanya di kopi itu namanya Q grader. Untuk Arabica namanya Q grader, untuk Robusta namanya R grader. Nah mereka yang punya hak. Jadi kita harus kirimkan ke mereka. Oke. Jumlahnya biasa ganjil. Mereka akan cupping di sangrai. Akan tercantum di dalam kemasan scoring itu atau itu? Enggak, tidak akan tercantum, tapi kalau notes-nya memang tercantum. Oh, notes ya. Cuman mereka yang punya hak untuk mengatakan ini kopi specialty atau enggak, karena mereka punya sertifikat untuk itu. Nah, kalau kita kita jualnya sebagai grade 1. Itu dibedakan berdasarkan jumlah defect, 10 sampai 15%, 9 sampai 10% defect. Iya. Makin dikit defectnya makin tinggi. Segmentasimu pasti akan tahu ini ya, beda-beda itu ya, sehingga tahapan untuk melegalisasi atau mensertifikasi kopi dalam grade itu memang harus tetap dilakukan ya. Tetap dilakukan. Oke, ya. Jadi kopi-kopi yang ada di Flores ini semua kopi yang diolah oleh Virgil. Di Virgil Coffee cuman Hanya yang eksklusif dari Flores. Oke. Flores dan Timor. Berarti betul klaim orang-orang bahwa kopi Flores itu bisa bersaing sampai tingkat dunia? Oh bisa, tingkat nasional saja bisa. Mama Lina ya second place COE tahun lalu kan sudah bisa bersaing sekali. Michael Jaslin itu 2024 World Champion, Barista World Champion itu sebelumnya di Milan itu dia bawa kopi dari Manggarai, varietas lokal. Untuk
tanding dengan orang-orang yang pakai varietas darah biru, kopi-kopi ningrat. Kopi ningrat ya. Dilawan dengan kopi Flores gitu. Iya, iya, iya. Dia 10 besar saya lupa, dia Mike Jackson itu posisi 7 atau saya lupa. Artinya apa? Kopi Flores tuh bisa bersaing loh di kancah internasional. Kita sudah diberikan anugerah gift gitu ya dari Tuhan, tinggal kita mengelolanya. Nah, apa yang ditemukan di lapangan sehingga ada beberapa apa ya, kok belum terlalu populer atau mungkin di coffee lovers mungkin ini sangat populer, tetapi mungkin untuk pada umumnya begitu ya, untuk bisa membuat ini menjadi ningrat juga begitu ya. Kendalanya di mana sih, Kak Naga? Kalau kalau jualan kopi itu memang pasarnya lebih besar di luar Flores. Oke. Jadi kopi-kopi terbaik kita memang dibawa keluar semua. Cuman Virgil aja yang Segmentasinya memang global ya, bukan hanya untuk jadi lokal. bawa keluar. Memang di sanalah tempat mereka bertarung kopi-kopi terbaik itu. Betul, karena kalau misalnya penikmat kopi lokal saja mungkin tidak terlalu Nggak terlalu memperdulikan perhatian, grade. tidak peduli Ini dengan harus specialty atau ada sertifikasi ini dan lain-lain gitu ya, kita pengelolaannya masih juga. gelombang 2 kalau istilahnya kopi itu. Kopi ada bergelombang-gelombang. Ada first wave itu mereka yang cuma seneng kopi ya karena kopi, butuh asupan kafein. Ya, ini bagian dari bagaimana membangun brand lokal gitu ya. Namanya Virgil itu agak kurang lokal Kurang gitu ya. lokal, tidak lokal sama sekali. Nama Tapi sering dikira itu nama pemain bolanya Liverpool. Karena kebetulan saya pendukung Liverpool, jadi tetap ada ya Virgil unsur-unsur van Dijk. Gitu. Oke, nah untuk itu agar ini bisa otentik dengan khas ND begitu, ternyata di packagingnya yang kemudian ada Bung Karno begitu ya, ini di Taman Renungan. Taman Renungan itu ini ceritanya unik karena dulu itu Taman Renungan yang sebelum ini itu kan yang Bung Karno berdiri kan. Ada kolam renang di bawahnya, saya sempat foto waktu itu. Beliau berdiri. Terus dikasih dengan yang sekarang itu desainnya dia duduk dengan bangku panjang yang mengisyaratkan bahwa akan banyak orang yang akan duduk sama dia kan. Itu filosofisnya waktu itu saya bawa gambar itu, ada teman satu orang namanya Jos di Kupang, seniman Kupang. Seniman mural, graffiti dan digital. Saya kasih sama dia, saya bilang, "Bang, saya mau bikin gambar ini di kemasan kopi. Bisa nggak lu tambahin gelas kopi di..." Ya, jadi visualnya itu bisa ya nyambung sama isiannya sama ya. Bawa ini dari ND. Tagline-nya kita pakai juga dari ND untuk Indonesia. Gitu. Terus ya akhirnya banyak orang yang beli produk ini bukan karena kopinya tapi karena kemasannya. Karena tapi memang otentik hadiah. Tapi memang Kanaga memang ini ada upaya untuk membangun brand lokal atau memang wah ini memang biar beda aja dari yang lain dan awalnya sih biar beda aja sih, nggak ada tujuan untuk brand lokal apapun, cuman biar tapi beda. ternyata biar beda itu ternyata bisa membangun kelokalan itu ya. Ditaruh di rak jualan di tempat oleh-oleh, kalau misalnya hitam, coklat, putih itu kan akan sangat kurang eye catching banyak ya. sekali ya, kurang eye catching. Kalau pink dan gambar Bung Karno. Iya. Oke, dan ternyata strategi itu berhasil. Dibanding packaging yang lama misalnya. Oh yes, berhasil. Sangat sukses. Oke. Terus yang kedua memang harus pakai Instagram, harus pakai sosial media. Sosial media, storytelling itu penting. Itu banyak sekali. Saya kalau di fotografi ngajar storytelling. Nah, storytelling itu penting sekali. Buat teman-teman yang kemarin yang di UKM yang lain, kita selalu bilang, pakailah sosial medianya dipakai. Tidak bayar juga kan gratis. Iya, storytelling itu bisa di-input di caption itu ya. Iya, di caption. Yang sukses bikin itu mungkin di NTT itu kalau kenal Diki Senda. Iya. Diki Senda itu kan apapun, hal kecil apapun dia akan ceritakan dengan sangat detail, sangat runut, sangat ini. Nah, akhirnya orang pengen tahu narasi itu kan memang akan menyampaikan fakta dan membangun opini ya. Jadi begitu pentingnya narasi itu dan ternyata berpengaruh juga pada strategi marketing ya. Diki Senda jauh di Molo Utara sekarang sampai dia mendunia dengan kan? ceritanya ya. Kan? Oke. Jadi menjual cerita di balik produk gitu. Yes, karena yang otentik. Ini ceritanya mana nih ceritanya? Di Instagram. Di caption Instagram. Tapi kalau yang di sini ceritanya ini tadi nih. Yes, kita taruh itu. Terus kita taruh di postcardnya kita juga. Setiap pembelian kita kasihin postcard. Di balik postcard itu ada
3-4 paragraf pendek tentang Ya. kopi ini. Dan Kopi tentang kita ini kan melimpah di Flores ya, Banyak Kak Naga ya. Tapi pemain kopi dalam tanda kutip belum terlalu banyak gitu. jangan banyak-banyak dong, saya banyak Iya kompetitor juga ya, nanti. salah tanya nih. Ya, tapi kalau kita pakai scoop, kita ingin menularkan. Tadi kan punya semangat juga untuk membagi kebiasaan, skillnya dan lain-lain, strategi dan lain-lain itu kan ada juga sih niatnya ya, walaupun Iya. em, tersirat begitu ya, tidak tersurat gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada kesempatan begitu atau tiba-tiba ada niat, saya ingin banyak orang jadi pemain begitu ya. Apa yang membuat belum terlalu banyak pemain kopi di tengah kopi kita yang premium, kopi kita yang melimpah gitu? Belum dilirika atau Mungkin salah Kalau strateginya? dari pengalaman sih mungkin karena memang kita ini kitabnya itu kitab Rasul Thomas ya. Lihat dulu baru percaya gitu. Tusuk dulu baru percaya Yes. ya, oke. Yesus aja sudah. Mana lukamu? Mhm. Jadi banyak yang begitu di kebun pun demikian. Tahun 2019 saya pernah ke kebun, salah satu kebun, saya minta dulu ini kita nih bumi akan makin panas, naiknya 0,0 berapa gitu kan. Waktu itu ada satu orang Kejauhan di nih Labcast. ceritanya soalnya. Saya bilang nih, ini coba dipangkas kopinya. Ini kopi-kopi yang tua dipangkas dulu. Nah, banyak yang tidak percaya tuh. Kayak orang-orang tua, "Wah, anak kota baru kemarin sore nih ngajarin kita di kebun yang sudah bertahun-tahun." Gitu. Nah, ada satu anak yang ikut tuh, namanya Albert di Labcast. Nah, sekarang dia panennya lebih melimpah dari teman-teman yang lain karena kopinya yang setelah dipangkas itu dia rejuvenate. Jadi dia diremajakan. Oke. Kopinya lebih segar, lebih fresh, buahnya dompolannya lebih banyak, yieldnya lebih banyak. Nah, Lalu setelah itu banyak baru yang tuh mau yang ikut. lihat baru percaya, sekarang ditebang semuanya. Tapi itu memang manusiawi, Telat bukan hanya di akhirnya. kopi. Telat. Bahwa orang ingin melihat bukti Lihat dulu bukti gitu. dulu. Nah, begitu Jadi juga harus dengan banyak teman-teman yang eviden yang harus di yang UKM juga harus lihat dulu. Emang lu jualan kopi bisa sukses apa? Bisa, Torabika gitu. Oke. Itu memang, tapi itu makanya maksudnya memang manusia pada umumnya begitu ya. Akan Rata-rata begitu. tidak kuat di 2-3 tahun pertama karena banyak ada beberapa yang sudah mencoba, rata-rata tidak kuat dengan 2 tahun. Karena memang kayak begini modalnya juga harus besar. Ya, itulah kenapa maksudnya obrolan budaya kali ini membahas ini karena kita menghadirkan eviden begitu ya, agar orang melihat bahwa prosesnya itu dari awal tadi ya disampaikan bahwa kalau misalnya habis ya Pak. Silakan tambah lagi. Jadi kalau misalnya belum ada modal, biasanya orang tuh selalu bilang kalau modal tuh harus uang gitu. Ternyata niat juga Nggak, adalah niat juga. modal. Kemudian pemilihan kopi dan tahapan-tahapannya sampai pada tantangannya begitu ya. Nah ini kan di internal para pengusaha kopi kalau mau swadaya begitu ya. Apakah perlu juga intervensi-intervensi dari pihak luar untuk kemudian kalau kita ingin membangun brand lokal, perlu juga Tergantung yang mana dulu pihak luarnya. Oke, jangan bahas dulu ya, karena kita masih akan ada di obrolan budaya di RRI Net. Setelah ini kita akan bahas bagaimana sih upaya-upaya untuk bisa membangun brand lokal yang tidak hanya datang dari swadaya para pengusaha kopi atau pecinta kopi itu sendiri. Tetaplah bersama kami di obrolan budaya RRI Net. 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Masih di obrolan budaya RRI Net, selamat malam untuk semuanya yang baru saja tune in bersama kami dari RRI ND ya. Kita masih membahas tentang bagaimana membangun brand kopi lokal. Dan di sesi-sesi sebelumnya tadi kita sudah membahas perjalanan Virgil Coffee ini. Kemudian sekarang ya kalau kita ngobrol tentang Virgil, tentang kopi, pasti Virgil ini di urutan-urutan diprioritaskan begitu ya di antara para pencinta kopi. Luar biasa ini berarti. Top of mind benar tuh. Jadi mainnya tadi tuh ternyata memang segmentasinya itu mereka orang-orang sekarang kan banyak cerita, banyak percaya review ya, lebih banyak percaya review. Dan ternyata cita rasa tentang kopi ini berhasil diceritakan dengan baik begitu. Itu tadi strateginya tadi. Marketing di media sosial juga ya, itu sudah sempat kita bahas. Nah untuk membangun brand ini, apakah betul-betul ini pure swadaya, usaha dari Kak Naga sendiri bersama tim ya, untuk meng-create narasi yang baik, kemudian lain-lain, atau ada mungkin pelatihan-pelatihan dari pemerintah atau dari pihak-pihak lain, NGO, dan yang membentuk Anda menjadi Anda sekarang begitu? Jadi awalnya memang pure, terus kemudian kita dapat banyak ada satu orang Julie Laiskodat lah yang paling beliau itu yang paling Bunda Julie sangat support sangat support sekali. Kita dapat support banyak besar, bukan besar sekali dari Bunda Julie untuk Virgil ini sangat besar sekali. Apa itu nominalnya yang besar atau dukungan? Dukungan ya, beliau sebagai seorang yang punya duit banyak ya, jadi nggak tanggung dia kasih, dan dia tanpa pamrih, nggak ada lu mesti coblos gue, enggak sama sekali. Jadi saya itu dapat pelatihan untuk ngambil sertifikat roasting di lab coffee di Bandung itu, yang salah satu yang terkenal itu namanya 5758, itu langsung dibawa Pak Adi sama Pak Adi itu siapa? Adi Taruprajeka, salah satu tokoh kopi nasional yang punya reputasi bagus, itu sangat dikagumi banyak orang. Semua pengeluaran itu semua dibayarkan oleh Bunda Julie Laiskodat. Waktu beliau masih menjadi ketua Dekranasda Provinsi NTT, jadi dia pengen ada anak-anak muda nih, tokoh-tokoh muda yang punya potensi, diseleksi, terus dibikin sertifikasi, karena memang tujuan pemerintah kan punya sertifikat untuk bahwa engkau valid gitu jadi coffee roaster. Nah, saya ambil kelasnya dari beliau juga dapat. Terus beliau meminjamkan kita mesin banyak. Jadi niat, kemudian upaya swadaya, dipertemukan dengan orang yang lagi-lagi ya. Jadi itu kita akan menemukan keberuntungan kalau niat betul kita. Sekali. Tahun Covid itu adalah tahun yang sangat penuh makna untuk Virgil Coffee, karena tahun Covid itu kan kita dilarang pergi kemana-mana. Terus kita bosan karena tidak ada pembelian. Travel kita toko oleh-oleh. Kalau wisatawan tidak ada, toko oleh-oleh. Iya, siapa yang mau beli nggak gitu ada ya. yang mau beli. Kita ikut ada namanya Food Startup, salah satu lomba dari Kementerian Pariwisata. Ada Food Startup tuh kita ikut, kita masuk 100 besar di Bali. Nah sampai di Bali itu kita lihat bahwa banyak raksasa ini tumbang Covid. Iya ya, jadi berpengaruh sekali waktu itu. Nah, saya pergi sama istri, kayaknya kita yang kurang bersyukur ya. Kita masih bisa survive sampai sekarang. Habis itu kita ikut namanya ada satu lomba dari Kementerian Koperasi. Kita dapat pejuang produk lokal, dapat anugerah. Setelah itu kita ikut ada satu lomba lagi karena
punya privilege untuk ikut lomba yang namanya Anugerah Bangga Buatan Indonesia. Oke. Virgil Coffee itu penerima Anugerah Bangga Buatan Indonesia. Wow. Kategori UMKM. Oke. Jadi kita dapat itu kayaknya satu-satunya dari NTT deh. Masih predikat NTT Pride dong ini ya. Yes. Jadi kita dapat program itu, dan privilege-nya adalah kita diikutkan ke Dubai Expo, pameran terbesar terpanjang di dunia di Dubai. Kita diberangkatkan ke sana. Berangkat ke Dubai, setelah itu balik ya kita banyak ikut lomba-lomba bisnis. Karena kita mau cari tahu kita validasinya sampai sejauh mana, kita punya kemampuan kognisi ini sampai kemana untuk dengan bisnis. Kita ikut lomba bisnis banyak. Kemarin yang terakhir kita juara 3 di BI. Nah, itu penting, lomba-lomba seperti itu buat kami itu ada penting karena ini membangun kredibilitas. Nah ini kan kita Virgil ini kita mau untuk bikin jadi personifikasi, jadi orang nih. Kredibel nggak? Nah, punya sertifikat roasting, punya ikut lomba, ikut segala macam, jadi dia punya man behind the karena Virgil. ini kita mau bikin orang baru nih, ada personal baru namanya Virgil. Nah dari situ tuh kita bisa, nah kita sharing cerita di Instagram segala macam, jadi banyak teman-teman yang dari tahu Virgil tuh dari Instagram, dari Google juga, Google Place. Banyak orang baru datang, kita tanya, tahu Virgil dari mana? Dari Google gitu. Jadi itu seru. Nanti pertanyaan berikutnya adalah Virgil yang mana ya Virgil ya? Virgil yang mana? Lu bikin juga nanti Virgilnya begitu ya. Nanti akan ada Virgilnya juga nanti. Jadi ini memang kita bikin, makanya kita selalu bikin warna-warnanya warna lebih ceria gitu. Oke. Ya. Jadi ternyata cerita kita di awal tadi yang cerita soal niat membangun ini, kemudian brand lokal ini ternyata betul-betul diimplementasikan, dan sekarang tugasnya tentang mengedukasi yang lain agar ya sama-sama bisa ya, walaupun tadi katanya pemainnya jangan banyak-banyak. Kan beda segmen nanti. Beda segmen nanti ya. Oke. Jadi apakah bisa dibilang bahwa Kanaga ini sudah kemudian menemukan formula yang pas untuk bisa menjual kopi ini agar terkenal seperti yang sekarang sudah terjadi? Tahapan-tahapannya sudah bisa teridentifikasi. Masih ada banyak PR, banyak PR karena di Virgil itu kita targetnya berdasarkan by omset. Kita selalu di awal tahun tahun depan kita mau berapa sih? Itu capaiannya. Kalau tidak sampai ya kenapa? Terus evaluasi harus ada. Terus karena timnya cuma berdua, jadi gampang, nah 2 kepala doang gitu. Jadi, kalau misalnya Kanaga ini diminta untuk mengedukasi yang lain agar ya paling tidak jalan yang sudah dilewati oleh Kak Virgil ini bisa diceritakan begitu ya kepada yang lain. Apa yang dipersiapkan dalam silabusnya, dalam materi bahan ajarnya yang bisa disampaikan kepada mereka? Biasanya teknis itu kalau di Rumah BUMN ND yang di PLN-ND, WWNTT itu biasanya lebih banyak soal mau sharing itu tentang branding, tentang packaging, tentang foto produk. Jadi hal-hal yang berbau teknis. Jadi karena teman-teman ini banyak yang UMKM ini yang belum, karena salah satu program pemerintah adalah mereka harus go digital. Jadi mereka belum care tentang bagaimana mau motret produknya untuk ditampilin di marketplace atau sekedar untuk diiklankan di WhatsApp atau di Facebook gitu. Nah, lebih banyak soal itu. Karena kalau mau diajarkan kayak kesannya menggurui sekali. Kalau mau sharing hal yang kita lewati di Virgil itu agak susah diterima karena pelaku-pelakunya itu agak berat gitu. Kita selama berapa tahun ini kita melihat agak pemainnya rata-rata di usia di atas 30, jadi agak susah untuk menerima hal baru. Kalau di Kupang tuh baru tuh, karena di situ anak muda lebih progresif tuh. Itu PR-nya ya berarti ya. Kalau di ND itu rata-rata di atas 30, jadi agak susah. Misalnya kemasan aja, hal sepele kayak kemasan. Sekarang ini kemasan yang ada di depan ini kan digital print. Artinya dia sudah punya double layer, 3 layer, 4 layer, jadi ada alufoil segala macam. Nah, merubah dari kemasan transparan ke kemasan yang ini aja itu susahnya minta ampun. Belum ngomongin desain. Misalnya desain kopi kok
tidak ada gambar kopinya, ke gambarku gambar Marilonga gitu kan. Oh iya, itu ada pahlawan di situ juga Itu ya. agak berat Itu buat teman-teman keautentikannya. yang lain gitu. Nah, kita tidak menampilkan kopi, kecuali misalnya yang produk kopi Bajawa ini kita menampilkan bentuk kopinya karena memang ini diminta harus sesuai dengan yang diminta sama BPOM, ya harus ada bentuk segala macam kopi. Tapi memang kalau boleh disimpulkan juga, memang kamu menikmati pekerjaanmu ya Kanaga ya. Sangat. Jadi passion itu memang ampuh untuk semua jenis pekerjaan. Kalau kita mencintai hal itu, kita akan berusaha membuat dia sebagus-bagusnya begitu ya. Jadi, apakah itu juga bisa di-sharingkan kepada orang-orang? Kalau misalnya mau main bisnis kopi, kamu harus memang punya passion di kopi dulu begitu ya. Wajib. Jangan sampai hanya karena misalnya ini usaha warisan atau memang karena kami punya kebun kopi dan harus melanjutkan, akan beda hasilnya dengan orang yang punya passion di situ kah? Kurang tahu ya. Tapi kalau passion harus punya passion di situ, harus punya. Poinnya tadi pada passion sih sebenarnya. Kalau misalnya punya warisan ya lebih bersyukur karena Harusnya. fondasinya sudah ada. Harusnya lebih bersyukur kan gitu. tinggal meneruskan. Kalau misalnya yang punya bapak kalau meneruskan tanpa passion akan bisa saja. Tapi pakai ada saja di belakangnya ya. Bisa saja. Karena ada banyak hal baru yang bisa dia tawarkan di zaman sekarang ini. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya belum mencintai, belum punya passion, carilah passionnya. Kalau misalnya sudah diwariskan ya, tinggal untuk meneruskan begitu. Harus dalam kondisi terpaksa sih. Iya. Karena tadi mulai cerita ini juga pada kondisi terpaksa juga ketika ya. ada dia ada di titik dia harus terpaksa, survival instingnya tuh harus keluar. Apalagi kalau mau dibilang patriarki ya, apalagi kalau laki-laki. Dia harus dalam kondisi yang kritis, survival instingnya keluar. Nah, ini obrolan saya dengan ada teman satu yang jadi distributor resminya Leica. Kalau jadi orang itu mau dididik, mau ditahu dia seberapa daya juangnya itu ya dia dibikin dalam kondisi kritis. Dia ada di dalam titik di mana dia besok nggak makan. Kita mengaktifkan otak kita, bagian dia otak akan kita. survival instingnya akan keluar. Nah, itu susah. Nah, orang-orang seperti itu biasanya ketika dia survive, dia akan jalan terus. Tangga itu akan terus ada, terus tidak pernah ada step. Nah, dia akan terus kejar. Nah, itu susah. Tidak semua orang punya itu. Ada yang nyerah. Gitu. Ada yang cuman sudahlah segini saja. Sudah cukup kok, sudahlah. Nah, itu agak susah. Nah, itu banyak tuh. Akhirnya tenggelam. Nah, kita kalau misalnya ketemu orang seperti itu, ya cara terbaiknya ya udah majulah, ngapain kita mundur menunggu dia gitu kan. Ya. Oke. Jadi ya kalau misalnya mau jalan, ayo. Kalau bahasa anak sekarang toxic relationship gitu harus ditinggalkan. Jadi kita pilih Oke, kita tinggalkan saja agar kita tidak toksik. Oke, ini satu poin lagi ya. Semua obrolan ini adalah bagaimana kita muaranya adalah membangun brand kopi lokal, baik itu untuk kepentingan Anda sendiri sebagai seorang pengusaha atau kemudian dampaknya akan kepada daerahnya di mana kamu membangun usahamu. Dan walaupun tadi agak selfish, agak egois kalau Kak Naga tadi bilang saya sebenarnya membangun untuk diri saya sendiri. Tapi ternyata impact-nya itu bisa untuk membangun lokal dan dia menjadi entity pride tadi ya. Karena otomatis akan membawa nama Ende dan NTT. Kopi dari Ende, khususnya dari Labcast, dari Kalimutu. Otomatis saya harus ketemu petani di sana, harus bisa mentransfer informasi dan mentransfer bahwa kopi ketika lu olah dengan lebih baik satu step saja, harganya jauh tinggi sekali. Oke. Jadi dia punya tambahan ekonomi yang luar biasa. Kalau misalnya mempengaruhi orang dengan narasi belum terlalu dipercaya, biasanya melalui ekonomi. Apakah perlu sebuah kebijakan? Gitu. Kita ngomong agak berat, walaupun ini mungkin jauh ya, tidak dalam jangkauan atau Virgil tidak mau masuk di dalam jangkauan itu. Tapi menurut Kanaga ya begitu ya. Apakah intervensi kebijakan ini perlu dan bisa jadi jalan keluarnya misalnya? Sangat perlu sekali. Jadi kebijakannya pemerintah tugasnya bikin kebijakan. Kebijakan seperti apa kira-kira yang paling pas? Karena kan Kanaga kan sudah dari para petani yang di kebun sampai kemudian ke luar negeri begitu. Dulu tuh pernah ngobrol hal ini tuh sama mantan kadis
koperasi. Jadi saya bilang lah sama beliau, cobalah pemerintah kalau bisa bikin kebijakan lah. 70% kopi yang beredar di ND itu adalah kopi lokal. 70% aja, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu 80%, atau katakan 60% saja. Itu efeknya udah besar. Jadi proteksinya ini yang dibutuhkan ya? Agar bisa 70%. Karena mau tidak mau, ketika dia untuk mencapai angka 60% itu, dia butuh UMKM lokal yang sudah disertifikasi, yang punya kualifikasi untuk bersaing gitu. Artinya apa? Orang-orang ini harus disehatkan dulu nih. Dia harus punya SOP yang benar, dia harus dididik, dilatih, disertifikasi. SOP pengolahannya pun demikian, akan domino efeknya akan terus sampai ke kebun, karena 70% kopi lokal, otomatis dia butuh banyak bahan lokal kebun. Nah, ketika dia butuh banyak bahan lokal, petani akan lebih senang karena memang serapan di lokal lebih tinggi. Kalau kopi-kopi kayak gini kita jual di bersaing dengan pasar di nasional, bahkan kalah karena ini artisan, handcrafted, harganya jauh lebih tinggi. 30.000, 45.000, 70.000, 80.000 akan bersaing dengan kopi gajah yang katakan 3.000 rupiah tuh, itu akan kalah. Jadi ketika dia diserap di lokal itu malah lebih bagus. Kita malah lebih bertujuan untuk menyerap kopi-kopi lokal. Jadi pasarnya itu di lokal, bukan di global lagi. Iya. Nah, kita itu sekarang itu lagi beruntung karena ND itu punya Danau Kelimutu. Lagi beruntung dong, jangan pakai lagi. Ya lagi kalau selama masih ada gitu. Kalau airnya kering ya. Terus dia itu ada satu pendukung dari Komodo ya, Labuan Bajo kan salah satu. Jadi orang akan masih kesini. Nah, duitnya itu harusnya berputar di sini. Nah, kita beruntung karena ini jadi oleh-oleh. Kita masih jualnya sebagai oleh-oleh, belum sebagai kebutuhan lokal. Berkat blessing gift dari Tuhan sudah ada. Lalu bagaimana kita manusia ini mengoptimalkan itu ya. Jadi tadi perlu ternyata ya untuk kalau misalnya main dalam tanda kutip kasar biar cepat nih ya. Apalagi ada ini kan, kita baru habis pemilu kan. Ada harapan baru. Boleh. Ngopi bareng. Jadi ternyata ini ya ada harapan juga ternyata ya untuk mau tidak mau kita tidak dulu bisa pernah disampaikan kepada almarhum Bapak Marcel Betu, karena saya lumayan dekat dengan beliau. Jadi karena ada progresnya pada waktu itu ya. Ya, beliau keburu meninggal ya. Jadi Jadi kita dulu pernah bikin festival kopi tanpa dana dari Pemda. Sukses besar ya itu di Taman Renungan. Nah, itu pernah ngobrol bareng bahwa kopi Kelimutu ini memang harus kita kalah dengan kopi Bajawa segala macam. Mereka sudah jago. Ini kita masih ngomong soal ini. Berarti kalau misalnya untuk lingkaran kopi, untuk circle kopi begitu ya di NTT, ND ini ada dalam urutan yang keberapa sih? Kalau para jawara-jawara. Kalau dihitungnya yang biasa kan dari skala produksi. Kalau skala produksi kita di urutan 3. Itu kuantitas. Kalau kualitas? Kualitasnya kita masih di bawah jauh. Kualitas juga kita masih di bawah. Kita punya pengolahan beberapa doang kok yang apple to apple yang bisa dibandingkan. Komparasinya ya. Harus apple to apple dong. Pengolahan specialty. Kalau kopi komersil banyak mungkin. Tapi kalau kopi-kopi yang grade 1 specialty itu pengolahnya masih sedikit. Tapi validasinya dari mana sih untuk mengetahui bahwa ini dia komparasinya pas nih? Iya, dari sertifikasi tadi yang kita bisa tahu, bisa cek karena ND-nya kecil, kita bisa cek. Kalau di Sokoria itu mungkin cuman yang saya kenal baik ya Ferdi Rega karena dia pengolahannya bagus. Saya kenal juga mitra bisnisnya dia, Dena Coffee gitu. Ya, mereka punya bagus. Kalau di NTT yang jadi juara gitu ya, biasanya di circle-nya para kopi itu. NTT itu ada beberapa nama itu kayak Tuang Coffee di Manggarai itu top karena bekerja sama udah berpartner dengan Mike Jaslin sejak 2017. Itu sudah lama mereka berpartner. Kalau di Bajawa banyak. Bajawa itu hampir banyak sekali. Ada Marcelina Walu, ada Benemilo, ada Felix Soba, ada Leo Suri, banyak sekali, banyak pengolah bagus. Itu baru orang lokal, belum pemain dari luar Jawa, dari luar Flores, dari Jawa yang datang mengolah kopi di Bajawa. Ini kan ada kolam yang penuh ikan, banyak pemancingnya di datang. Karena saking seksinya Bajawa. Itu banyak sekali. Nah, mereka zaman sekarang itu menerapkan pasca panen yang unik-unik, yang eksperimental, yang bagus. Nah, itu luar biasa kopi Bajawa yang
diolah secara eksperimental dengan proses yang kekinian itu rasanya jauh beda dengan kopi Bajawa yang biasa saya sangrai, biasa saya minum. Luar biasa nikmat sekali. Nah, Kalau kopi yang dihasilkan dari Ende ada nggak yang bisa? harusnya ada. Tapi kenapa belum? Mungkin tidak tahu ya, mungkin Pengelolaan? karena memang tidak fokus untuk ikut kompetisi atau apapun, Oke, cuma oke. pengen berjualan. Tapi sebenarnya bahan baku tersedia Baku kalau untuk di tersedia Ende. banyak sekali. Oke, ya. Daerah Lio itu banyak, ada Lepkes, ada Kelimutu, itu daerah Watuneso juga banyak juga kopi. Untuk kopi. Boaveo itu rata-rata robusta, Datu Soko rata-rata robusta. Tapi dataran tingginya seperti Tobaroga punyanya Pak Ferdi Rega itu luar biasa nih. Oke, jadi kalau dari ceritanya, ini dari experience-nya juga yang bisa di-sharing tadi, memang ada banyak poin-poin ya, bahwa kopi ini sebenarnya bisa jadi jualan kita begitu ya, kalau kita mau jadi pemain kopi Betul sekali. di Ende. Tinggal budayanya ini, ekosistemnya, kemudian ditambah dengan intervensi dari para pengambil Saya kebijakan. biasanya kalau kasih ke petani itu kasihnya motivasinya tuh berdasarkan ekonomi. Berapa sih biaya hidup sebulan di kampung? Gitu. Apakah 5 juta itu cukup sebulan di kampung? 5 juta itu gaji pegawai eselon berapa ya? Kurang tahu ya. Nah, kalau 5 juta itu cukup, berarti 12 bulan itu butuh 60 juta. Gitu. Kalau dijual kopi yang 1 kilo 100.000 tuh butuh berapa kilo? Oke. Jadi hitung-hitungannya lebih matematis. Nah, mereka Iya. lebih masuk dengan begitu. Dan otomatis dia Pendekatan yes, ekonomisnya pendekatan itu ya. ekonomi, karena- Nah, di Lepkes itu dulu ada satu petani kita yang bawa kopi banyak sekali. Tahun pertama dia jualan ke kita, itu setelah hasilnya dia renovasi dapurnya. Tadi dapurnya pakai dinding, sekarang pakai tembok semuanya. Apalagi kalau ada evidence kayak gitu ya. Mulut gram, yes. Oh, dia jualan kopi ke Virgin bisa bangun dapur. Oke. Jadi pendekatan ekonomi itu harus Ekonomi penting. dilakukan. Padahal kita hidup di daerah yang Sederhana kok. Biaya bisa. di kampung tuh biaya lebih tinggi daripada di kota, biaya sosial tinggi sekali. Oke. Jadi mereka butuh duit yang fast money, yang cepat. Dulu pernah aku kirim kopi 1000 kilo itu ke Saudi. Memang karena Saudi duitnya tidak bernomor seri. Harga ongkos kirimnya itu dia maunya harus dalam minggu itu sampai dan harus pakai kargo pesawatnya. Tersedia bahan bakunya? Ada. Transportasinya aman. Aman semua. Berarti sebenarnya ya tidak ada masalah yang sangat besar begitu dalam untuk cuma masalah upaya niatnya itu lagi ya. Kembali lagi kalau di awal kita omong niat, di closing ini kita ngomong niat juga ya. Niat dan juga memang harus akses informasi harus terbuka. Orang-orang itu harus bisa Ya kembali ke niat lagi ya. Bagaimana dia mau membangun koneksinya, membangun jaringannya, itu semua pada niat, passion. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibeli dengan uang begitu ya. Tidak perlu modalnya uang, tapi bagaimana niat itu ini dimulai dengan 150.000 rupiah. Ada zaman itu dan menjadi ini ya 150 M sekarang. Amin dulu dong. Belum kena pajak. Iya, jadi semuanya Kalau diawali. salah sebut nanti orang pajak rumah. Langsung dicari nomor teleponnya ya. Belum. Oke. Membangun sebuah ekosistem, sebuah budaya ya. Ini kebiasaan. Budaya itu mulai dari kebiasaan dan lain-lain. Kalau kita misalnya membudayakan yang benar, membudidayakan kopi, kemudian bagaimana cara menjaga dia agar bisa menghasilkan kopi yang premium. Ini kalau ekosistemnya terbangun dengan baik, ditambah dengan intervensi dari para pihak, tentu ini akan menjadi salah satu pilihan untuk bertahan hidup juga sebenarnya ya. Bisa. Bisa. Oke. Orang Eropa jajah kita cuma buat hasil bumi kan. Mereka datang untuk buat kita yang punya hasil bumi masa nggak bisa bertahan hidup. Lalu kenapa kita tidak bisa bertahan hidup? Kenapa kita men-skip hal-hal luar biasa di sekitar kita begitu ya? Jadi mari kita diajak kembali ke alam lagi untuk melihat sekarang apa yang tantangannya ada. lebih besar karena memang global warming dan segala macamnya, tantangannya lebih besar dan lebih PR-nya tambah banyak. Dan lebih seksi ketika dia punya tanah, punya kebun, punya pohon. Menanam kayak dulu mantan gubernur kita kan bilang udah pesen tanam ya. Sekarang tantangannya besar karena kita harus menanam. Karena untuk bisa continuity, bisa bahasa kerennya sampai ke anak cucu berikutnya. Dia harus punya dari sekarang. Nah, tantangannya lebih besar kan. Iya. Karena dengan global warming ini memang agak untuk keberlanjutannya ini ya yang harus ini. Jadi kalau terakhir kalau boleh kasih pesan gitu ya kepada orang-orang yang ingin memulai usaha khusus ke kopi begitu ya.
apa yang bisa kita rangkum dari sepanjang obrolan kita ya? Semua sudah dikasih ya. Semua sudah dirangkum tadi bahwa soal niat, kemudian dan bagaimana upaya kita untuk mewujudkan niat itu. Ya pesannya kayak Tokopedia aja lah, mulai aja dulu gitu. Oke, ya. mulai saja mulai dulu. saja lah. Jangan terlalu banyak pikir ya, banyak kita langsung mulai. Jadi kalau sudah ada niat, dieksekusi. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau ada niat pasti ada jalan. Pasti ada Ada jalan. jaminannya. Ada jaminannya. Ini banyak sudah kan? ya buktinya. Sudah ada buktinya banyak. Oke. Jangan Virgil, bukti yang lain-lain banyak. Ada banyak ya. Oke, sekali. tapi karena kita malam ini bersama dengan Virgil, cerita itu yang bisa kami bagikan. Bagaimana budaya kita lebih sadar lagi dengan yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita punya hidup di kelimpahan kopi, bagaimana kita kemudian mengupayakan itu bisa menjadi kualitasnya baik, bersaing Kualitas dengan yang bagus, lain. bersaing dengan yang di Jawa, terus bisa bersaing dengan skala nasional, internasional juga bisa gitu kan. Mike Jaslin sudah membuktikan itu. Terus kalau bersaing di Jawa, ya Marcelina Walu sudah membuktikan itu. Second place tuh, cuman beda persekian poinnya. Itu siapa tahu tahun itu ini nanti jadi akan COE itu Oscarnya kopi, jadi penghargaan Oke. tertingginya untuk petani dan pengolah kopi. Dan dia second place ternyata loh. datangnya dari Indonesia, Datangnya dari Bajawa, ya, dari ya, Wajamala. ya. Ini kopinya ada di sini. Oke. Who's next ya? Silahkan mungkin salah satu dari Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, kemudian akan melanjutkan usaha-usaha atau ya dengan tergerak dari passionnya sendiri akan mewujudkan itu ya, untuk bisa membawa brand lokal ini ke tingkat global. Thank you Kak Naga, terima kasih sudah datang. Kopinya sudah habis. Malam hari ini kita ngobrol, memang kita ini ya bukan pakai jam pasir tapi pakai ukuran kopi. Kalau habis kita berhenti. Oke, terima kasih juga kopinya, dan ini orang bisa mengenal Kabupaten Ende dari Virgil Coffee. Jadi dia juga ikut membuat budaya yang baru nih di sini. Salah satu. Salah satunya ya Bukan mengenal. satu-satunya, salah Ya, ini ada kopi-kopi yang dengan ada keotentikannya adalah menampilkan keunggulan-keunggulan dari Kabupaten Ende. Terima kasih sudah bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Saya Desi Natalia juga Carolus Naga dari Ende Kota Pancasila. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Selamat malam. Malam.